Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Berbicara tentang ini, orang tersebut melanjutkan, jadi, dapat dilihat bahwa tubuh hangus di kopilot seharusnya bukan Nona Linda, kecuali dia bertukar tempat di jalan, tapi menurut kami kemungkinan ini minimal. Direktur beralasan saat ini, telah dipastikan bahwa tubuh Sona telah ditemukan. Dua mayat lainnya kemungkinan besar bukan dia. Jadi, Nona Linda kemungkinan besar masih hidup. Ketika Roni mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar dan hampir pingsan. Jauh di dalam hatinya, dia dengan gugup memfitnah, apa yang terjadi? Kenapa Linda masih hidup? Orang-orang di dekat Hashimoto kan usah yakin dan percaya diri, bahwa Linda telah meluncur dengan semua orang dan mobil. Kenapa dia hilang? Jadi dia buru-buru berdiri dan berkata sambil berkata, "Sudahkah kamu menemukan keberadaan adikku? Atau apakah Anda telah menemukan petunjuk berharga?" Orang yang datang untuk melapor menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang semuanya menjadi sedikit rumit, dan ada beberapa ketidakkonsistenan. Tidak ada jejak Nona Linda yang ditemukan di tempat kejadian, dan tidak ada jejak kehidupan yang ditemukan, tetapi kami tidak menemukan apapun tentang Nona Linda. Jadi semuanya masih belum diketahui sekarang." Hati Roni sudah sedikit ketakutan saat ini. Jika Linda mati, semuanya akan terselesaikan dengan mudah. Bahkan jika TMPD mengetahui bahwa dia meninggal karena pembunuhan, aku tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, ini bukan aku. Hampir tidak mungkin ditemukan jika mereka menggerakkan tangan. Saat itu, TMPD bisa terus menelusuri petunjuk-petunjuknya. Aku akan membawa jenazah Linda kembali ke pemakaman, dan kemudian mengurus urusan di Tokyo. Selanjutnya, keluarga Suteja adalah milik ayahku dan milikku. Tapi, jika Linda tidak mati, maka semua ini harus ditinggalkan. Bahkan jika Linda tidak tahu bahwa aku yang diam-diam melukainya, selama dia kembali ke Jakarta hidup-hidup, dia pasti akan menjadi sangat waspada di masa depan. Kalau begitu, dia akan sulit terbunuh. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa duduk diam, dan berkata, "Sebentar, aku ingin keluar dan mencari udara segar." Direktur itu buru-buru mengangguk, "Tuan Roni Suteja, silahkan." Roni segera keluar dari pintu, datang ke tangga kosong, dan menghubungi nomor telepon Hashimoto. "Hahaha, Tuan Roni, kamu harusnya di TMPD sekarang?" Roni berkata dengan dingin. "Tuan Hashimoto, orang dari TMPD memberitahuku bahwa adikku hilang." "Apa yang sebenarnya terjadi?" Hashimoto bertanya dengan heran. "Apa yang kamu katakan? Hilang? Bagaimana dia menghilang?" Roni mengertakkan gigi dan mengerang. "Aku tidak tahu, dia menghilang tanpa alasan. Tidak ada yang tahu di mana dia, dan sekarang juga tidak ada orang atau mayat." Hashimoto bergumam, "Itu tidak benar. Orang-orang saya jelas telah menabraknya dan kendaraan komersial yang dia tumpangi ke lembah. Menurut mereka, kendaraan itu jatuh ke dasar lembah yang dalam. Apalagi mobilnya terbakar. Orang biasa tidak akan bisa selamat. Bahkan pasukanku saja tidak bisa kabur." Roni berkata dengan marah, "Kamu sangat menyebalkan. Pasukanmu tidak bisa kabur, tapi adikku kabur. Orang dari TMPD tidak menemukan jenazahnya. Dia sama sekali tidak ada di sana." Hashimoto juga menjadi gugup, dan berkata dengan suara gemetar, "Ini sangat salah. Aku benar-benar punya video di sini. Itu diambil oleh tanganku.
Kamu bisa lihat dari videonya. Saat benturan terjadi, saudara perempuanmu ada di sana. Jelas masih di dalam mobil, Roni bertanya dengan marah. Dia berada di dalam mobil pada saat tabrakan, dan dia menghilang ketika dia jatuh ke dasar lembah. Jadi aku memintamu untuk menjawabku, kemana dia pergi? Hashimoto berkata dengan suara putus asa. Dia seharusnya mati. Pada ketinggian itu, tidak ada yang bisa bertahan. Roni bertanya, jika dia mati, akankah tubuhnya berjalan dengan sendirinya? Hashimoto ragu-ragu dan berkata, aku tidak tahu ini. Roni menggeram, jadi hanya ada satu kemungkinan, dia pasti kabur. Aku tidak peduli apa yang kamu gunakan, temukan cara untuk menemukannya, dan kemudian segera bunuh dia. Kalau tidak, jika masalah ini terungkap, kita berdua akan tamat. Tama dan Nanako terbang dengan helikopter selama sekitar 30 menit sebelum mereka mendekati Kabupaten Nishitama. Karena ninja Nanako masih melacak keberadaan Linda, sejumlah besar petugas polisi dari TMPD juga mencari di dekat tempat kejadian. Maka Tama meminta helikopter untuk mendarat di tempat yang relatif tenang di puncak gunung sekitar 5 km dari tempat kejadian. Jarak 5 km untuk sementara dapat menghindari pencarian di TMPD tanpa terlalu jauh dari Linda. Bagaimanapun, dia tidak akan berjalan terlalu cepat di pegunungan dengan kakinya. Diperkirakan dia telah berjalan paling jauh 5 km sejak tragedi ini. Oleh karena itu, bahkan jika helikopter Tama tidak beruntung dan benar-benar mendarat ke arah yang berlawanan, jarak garis lurus maksimum antara dia dan Linda tidak akan melebihi 10 km. Di puncak gunung lebih dari 2000 meter, cuaca sangat dingin, dan Tama berdiri di atas batu besar di puncak gunung, dengan cemas. Pil yang dia berikan kepada Linda bisa menyelamatkannya sekali, tapi tidak 2 kali. Jika dia bertemu dengan gangster lagi, atau jika dia menemui bahaya di pegunungan, dia mungkin di luar jangkauan. Melihat ekspresi cemas Tama di samping, Nanako segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon ninja yang dia kirim untuk menanyakan situasinya. Pada saat ini, tiba-tiba ponselnya bergetar, dan ninja yang dikepalai oleh keluarga itulah yang meneleponnya. Nanako buru-buru menghubungkan telepon dan bertanya, "Ada apa? Sudahkah kalian menemukan keberadaan Nona Linda?" Pihak lain segera berkata, "Kami telah menemukan keberadaan Nona Linda. Dia berada di lembah sekitar 4 km timur laut tempat kejadian. Saat ini kita paling dekat dengannya, jarak garis lurus sekitar 500 meter. Namun, aku menemukan bahwa Nona Linda dalam kondisi baik, jadi aku tidak membuatnya takut. Karena tidak ada sinyal di puncak gunung, dan aku pertama kali datang ke lereng gunung, jadi Aju meneleponmu untuk meminta petunjuk." Yang lain diam-diam mengikutinya untuk melindunginya. Nanako menghela nafas lega dan berkata, "Itu bagus." Tama buru-buru bertanya, "Keberadaan Linda?" Nanako mengangguk dengan berat dan berkata pada Tama, "Tama, orang-orangku telah menemukan Nona Linda. Dia sekarang berbaris ke timur laut, dan kondisinya terlihat baik. Orang-orangku berjarak sekitar 5 atau 600 meter darinya. Mereka tidak mengganggunya, jadi dia meneleponku untuk meminta instruksi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Begitu Tama mendengar ini, sebuah batu di hatinya langsung jatuh ke tanah. Datang ke Jepang di tengah malam, satu-satunya hal yang dia nantikan adalah mendengar bahwa Linda aman. Jadi, dia langsung berkata pada Nanako, "Nanako, tolong biarkan orangmu memberikan posisi tertentu, ayo pergi." Saat ini, di lembah, Linda masih berjuang. Karena ponselnya tidak memiliki sinyal, dia tidak dapat menggunakan untuk Google Maps, dan dia tidak tahu sejauh mana dia telah pergi. Namun, Linda sangat pintar karena dia mengandalkan bintang utara di langit untuk melihat arah. Polaris adalah bintang di bagian utara langit, dan karena pola pergerakannya yang unik, bintang tersebut hampir tidak bergerak dari belahan bumi utara.
Justru karena Polaris tetap tidak bergerak di bagian utara langit sehingga dapat memberikan navigasi posisi paling dasar bagi orang-orang. Ketika dia menemukan bintang utara, dia dapat menemukan utara. Jika seseorang menghadap utara, arah selatan ada di belakangnya, arah kanan adalah timur, dan arah kiri adalah barat. Dengan cara ini, dia bisa menjamin bahwa dia telah berjalan ke arah timur laut, bukannya berjalan tanpa tujuan dan dengan bingung berputar-putar di lembah. Linda ingin pergi sejauh mungkin dari tempat kejadian itu terjadi. Setelah jarak yang cukup aman, dia akan naik dan menemukan sinyal untuk memanggil polisi dan meminta bantuan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.